Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul hadis berdasarkan kuantitasnya. Di sana ada hadis ahad dan mutawatir serta kehujahan hadis ahad dan mutawatir. Pengertian hadis ahad. Kata ahad berasal dari bahasa Arab, jamak dari ahada, yang artinya satu. Hadis ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Butri, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya atau nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zonni dan tidak sampai pada qotbi atau yakin. Menurut Mahmud Al-Tohan, hadis ahad berdasarkan segi jumlah sanadnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syahara yang berarti sesuatu yang terkenal atau populer di suatu kalangan. Menurut Tohan dan Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua periwayat atau lebih pada tiap tobakohnya, tetapi tidak sampai pada peringkat mutawatirnya. Secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang populer setelah 2 generasi setelah sahabat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang sanadnya terbatas dan lebih dari 2, tetapi derajatnya tidak sampai mutawatir. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama, hadis masyhur di kalangan ulama al-hadis, yang berarti bahwasanya Rasulullah membaca kunut dalam 1 bulan setelah ruku membinasakan kabilah Ri'il dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan ulama hadis dan ulama lainnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, orang Islam adalah orang yang menyebabkan orang-orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini tidak hanya dikenal di kalangan ulama hadis fikih, usul kalam, tetapi juga di kalangan ulama secara umum. Kalangan hadis. Yang ketiga, hadis masyhur di kalangan ahli hadis atau usul fikih, yang artinya diangkat atau dimaafkan dari umatku sesuatu perbuatan yang dilakukan karena tersalah, lupa, atau karena dipaksakan. Hadis Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang keempat, hadis al-masyhur di kalangan ulama fikih atau para fuqaha, yang berarti perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Yang kelima, hadis yang masyhur di kalangan bukan ulama hadis, yang artinya hamba Allah yang paling baik adalah Syuaib. Meskipun tidak takut kepada Allah, ia tidak maksiat kepadanya. Yang keenam, hadis masyhur di kalangan masyarakat awam atau umum, yang berarti terburu-buru termasuk perbuatan syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan menilainya sebagai hadis hasan. Kriteria kesohihan suatu hadis tidak terletak pada kemasyhuran atau kepopuleran sanadnya, melainkan tergantung kualitas masing-masing periwayat hadis dan ketersambungan sanad tersebut. Hadis masyhur memiliki beberapa nilai. Yang pertama, sahih. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua, hasan. Tingkatan hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan ialah hadis yang tidak berisi informasi bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, informasi tidak kabur, memiliki lebih dari 1 sanad. Yang ketiga, ada dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu. Hadis dhaif dinisbatkan kepada Rasulullah
tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau silsilah sanad yang terputus. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan dengan syarat hadis tersebut berisi kisah maupun nasihat-nasihat, tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal haram, dan syariat, melainkan hanya sebatas pada amalan-amalan. Yang keempat, ada maudhu, yang artinya palsu. Adalah hadis yang mengatasnamakan Rasulullah, tetapi sebenarnya bukan dari Rasulullah. Selanjutnya ada hadis aziz. Kata aziz berasal dari kata azza ya'izu yang artinya kuat dan sangat. Dinyatakan demikian karena menjadi kuat dengan adanya sanad yang datang dari jalur lain. Menurut istilah hadis aziz, yaitu hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatannya. Jika ditemukan hadis yang sanadnya terdapat 3 orang periwayat ataupun lebih, maka masih masuk dalam hadis aziz. Hadis aziz bisa menjadi hadis aziz masyhur. Disebut aziz karena salah satu tobaqoh sanadnya diriwayatkan oleh 2 orang periwayat, dan disebut masyhur karena diriwayatkan pula oleh banyak orang pada salah satu tingkatan sanadnya. Tetapi jumlah periwayat yang banyak ini tidak secara otomatis akan membuat sanad hadis suatu hadis menjadi sahih. Kesahihan suatu hadis ini bergantung pada keberadaan sanad dan matan hadisnya. Oleh karena itu, kualitas hadis aziz pun bermacam-macam, yaitu sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua hadis aziz itu sahih dan tidak pula setiap hadis yang sahih itu adalah hadis aziz. Ketiga, ada hadis gharib. Kata gharib ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menyendiri atau jauh dari keluarganya, atau sulit untuk dipahami. Sedangkan secara istilah, kata gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat saja tanpa dipersoalkan dalam tobaqoh sahabat. Kemungkinan suatu hadis menjadi hadis gharib adalah: yang pertama, hadis yang gharib dari segi matannya, yaitu gharib terjadi pada matanya saja, karena seluruh matan hadisnya ini tidak dikenal oleh ulama hadis. Hadis semacam ini disebabkan oleh adanya periwayat ataupun sanad yang gharib, atau karena sebagian lafal dari hadis ini sulit untuk dipahami karena masyarakat menganggap bahwa matan hadis tersebut ini jarang digunakan, atau dapat berupa lafal hadis tersebut ini tidak termuat dalam matan yang semakna di sanad-sanad lain. Yang kedua ini ada hadis yang gharib dari segi sanadnya. Hadis ini terbagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian pada tobaqoh sahabat. Muhammad Ajad Al-Khatib menyatakan bahwa hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan sendirian oleh seorang periwayat. Misalnya, seorang periwayat hadis meriwayatkan hadis ini secara sendirian dari Nabi atau seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini secara sendirian dari sahabat, ataupun seorang tabi'in yang meriwayatkan sendirian hadis dari tabi'in lainnya. Hadis yang diriwayatkan secara sendirian ini tidak diriwayatkan juga dari jalur sanad yang lain, baik secara lafzinya maupun secara maknawi. Hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan sendirian di tengah-tengah sanad meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat yang pada tobaqoh sahabat. Yang ketiga ada hadis yang gharib dari segi sanad maupun matannya. Sebagaimana hadis mansyur dan hadis aziz, hadis gharib adalah ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu, tergantung pada kualitas sanad dan matanya. Jika suatu hadis gharib memenuhi semua syarat hadis sahih, yaitu sanadnya tersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang thiqah dan terlepas dari kejanggalan dan ilat, maka hadis gharib ini menjadi sahih. Tetapi jika syarat-syarat ini terpenuhi tapi salah satunya ada
kecacatan. Contohnya, salah seorang periwayat ada yang kurang dobit atau kurang terpercaya, maka hadis ini dinyatakan hasan. Jadi hadisnya turun level. Demikian jika suatu hadis gharib bertentangan dengan hadis yang memiliki kualitas sama dan tidak mungkin dilakukan kompromi, atau kedua hadis ini saling bertolak belakang, maka hadis gharib dinamakan hadis muqtadarib, yaitu berantakan kualitasnya. Jika hadis gharib diriwayatkan oleh periwayat yang terpercaya tetapi bertentangan dengan riwayat dari periwayat yang lebih terpercaya, maka hadis ini dinamakan sebagai hadis yang janggal. Apabila periwayat pada hadis gharib itu dhaif dan bertentangan dengan hadis dari periwayat yang terpercaya, maka hadis itu dinamakan hadis yang munkar. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir berasal dari isim fa'il mustaq dari al-tawatur yang berarti tatabu atau datang berturut-turut dan beriringan satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 44. Secara istilah, yang dimaksud dengan mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap tingkatan satu dengan yang lainnya, dan masing-masing periwayat tersebut semuanya adil dan tidak memungkinkan mereka itu semua sepakat berdusta atau bohong, semuanya berstandar pada panca indera. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, bilangan atau jumlah periwayatnya banyak. Yang kedua, mustahil secara logika atau adat mereka sepakat berdusta. Yang ketiga, jumlah banyak itu terjadi pada setiap lapisan sanad dari awal sampai akhir. Yang keempat, semua berstandar pada panca indera. Persyaratan ini menjadikan hadis mutawatir mencapai derajat yang tinggi karena transmisinya dilakukan dengan metode al-sama. Adapun macam-macam mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi, hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat dari sisi lafalnya satu dengan yang lain, sama seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut menurut Al-Bazzar diriwayatkan sebanyak 40 sahabat, sedangkan menurut Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 200 sahabat. Yang kedua, mutawatir maknawi, hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat, dipandang dari sisi lafalnya satu dengan yang lain berbeda tetapi masih dalam konteks yang sama. Dengan demikian, tipe hadis ini tidak ada syarat kecocokan atas kalimat atas yang diriwayatkan masing-masing periwayat hadis, seperti hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Jumlah hadis yang menekankan pentingnya mengangkat tangan ketika berdoa sebanyak 100 buah, dan Al-Imam Al-Suyuti menghimpunnya dalam satu juz tersendiri. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir sama kedudukannya dengan keyakinan dan penyaksian sendiri. Hadis seperti ini merupakan pengetahuan yang harus diketahui dan sembaya konsekuensi sesuatu yang pasti. Pengamalan hadis seperti ini adalah sama halnya dengan Al-Quran, diamalkan sebagaimana Al-Quran karena qat'i al-subut. Oleh karena itu, mengingkari hadis mutawatir maka sama halnya mengingkari Al-Quran. Adapun masalah yang sering dijadikan sandaran dari hadis mutawatir adalah masalah akidah, hukum. Lalu selanjutnya ada kehujahan hadis ahad. Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta para ulama sesudah mereka dari kalangan ahli hadis, fikih dan usul berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah yang wajib diamalkan. Kewajiban itu berupa kewajiban syar'i, bukan kewajiban akli. Pengamalan hadis dilakukan setelah adanya pengkajian sehingga diketahui apakah hadis itu makbul atau dapat diterima, yakni berkualitas sahih, hasan atau mardud, atau artinya tertolak karena berkualitas dhaif atau mufdu atau palsu. Lalu selanjutnya ada kehujahan hadis mutawatir. Mahmud Al-Tohan menyebutkan bahwa hadis mutawatir memiliki sifat dahuri atau yang diperoleh pengamatan panca indera, yaitu ilmu yang meyakinkan dan mengharuskan manusia mempercayai atau membenarkan secara pasti seperti orang yang menyaksikan sendiri tanpa disertai keraguan sedikitpun. Sehingga seluruh hadis mutawatir dapat diterima atau makbul untuk dijadikan hujjah tanpa harus mengkaji periwayatnya.
Berbeda dengan hadis ahad yang sahih, pada hadisnya mutawatir tidak disyaratkan keadilan dan keterbitannya periwayat. Terlepas dari syadz dan ilat, hal ini dilihat dari segi persyaratan yang harus dipenuhi oleh hadis mutawatir. Ketersambungan sanad pasti terjadi pada hadis mutawatir serta diriwayatkan oleh banyak periwayat pada setiap tobakohnya. Persyaratan adil dan dobit tidak diperlukan karena berita yang disampaikan oleh banyak periwayat, sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Oleh karena itu dapat dipastikan kebenarannya. Lalu kesimpulan pada makalah kali ini yaitu hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung sehingga sampai kepada sumbernya atau nabi. Menurut Mahmud Al-Tohan, hadis ahad berdasarkan segi jumlah sanadnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang memuat 2 atau lebih hadis kecil namun tidak terbatas pada al-mutawatir saja. Hadis ajiz adalah hadis yang mempunyai beberapa perawi pada setiap tingkatannya. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang periwayat saja tanpa dipersoalkan dalam tobakoh sahabat. Muhammad Ajaj Al-Khatib mengatakan bahwa hadis adalah yang diriwayatkan oleh seorang perawi tunggal. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sendiri atau oleh para sahabat Nabi melalui Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in serta para ulama sesudah mereka dari kalangan ahli hadis, fikih dan usul berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah yang wajib diamalkan. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap satu tingkatan dengan yang lainnya dan masing-masing periwayat tersebut semuanya adil atau tidak memungkinkan mereka itu semuanya sepakat berdusta atau berbohong, semuanya bersandar pada panca indera. Mahmud Al-Tohan menyebutkan bahwa hadis mutawatir yaitu ilmu yang meyakinkan dan mengharuskan manusia mempercaya atau membenarkan secara pasti seperti orang yang menyaksikan sendiri tanpa disertai keraguan sedikit pun, sehingga seluruh hadis mutawatir dapat diterima atau Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan banyak terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.